hari ini kita menyambut baik ide besar dari Tumpasa ini, bahwa saya berkeyakinan rumah perkasa ini benar-benar akan melahirkan kader-kader BM PAN yang perkasa. Ya. Pemilu sebentar lagi, saya berharap kader-kader BM PAN dimanapun berada, ruh perjuangan sejatinya ditularkan dari rumah ini Tumpasa. Jadi saya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Nasional hari ini juga mohon kepada seluruh kader BM PAN, jangan kendor, jangan terlalu cengeng, ya, jangan terlalu banyak ngeluh, karena mengeluh dan cengeng itu bukan menyelesaikan sebuah persoalan. Dan kita berharap kepada seluruh senior, kepada Ketua Umum Sarin Amin, Ketua Umum Yadil Abi Harhab, Ketua Umum Yohan, Ketua Umum Rizky Sadik, itu kita perlihatkan kekompakan kita. Karena sekali lagi siapapun yang berhasil di BM PAN, saya kira organisasi itu yang akan terangkat dan akan menjadi kebanggaan kita semua. Saya sudah 3 periode menjadi DPR RI, sekarang pernah Ketua Komisi, pernah juga sekarang Wakil Ketua MPR. Kalau bukan BM PAN, saya tidak mungkin seperti ini. Selamat kepada DPP BM PAN yang hari ini. Saya bangga sekali lagi Tumpasa. Selamat. Pasca Kongres BM PAN ke-6 di Sentul, salah satu hal yang menjadi concern kami dalam rangka penyiapan infrastruktur pergerakan BM PAN ke depan, khususnya di pusat dan bermuara pada pergerakan di seluruh daerah, maka markas inilah yang menjadi kebutuhan utama tuh. Markas yang kemudian insya Allah menjadi wadah berkumpul bagi teman-teman BM PAN muda, wadah berdiskusi. Di sini juga ada sekolah perkaderan tuh, insya Allah nanti kita akan diskusi sama Tum YS apakah dimungkinkan setara dengan LKAD. Nanti melalui Ketua Harian nanti kita berharap koordinasi bisa berjalan. Sehingga markas ini betul-betul Tum bisa membuat manfaat dan juga menjadi sumber pergerakan BM PAN dalam rangka, ini harus dicatat, dalam rangka mendukung, mensupport apa yang menjadi kebijakan Ketua Umum Zulkifli Hasan. Tidak boleh belok-belok kanan kiri, tidak boleh tidak tegak lurus. Apapun yang diperintahkan oleh Tum Zulhas, maka kita selaku pilar muda PAN, sektor anak muda, milenial, harus menjaga apa yang menjadi arahan dan juga perintah Ketua Umum Zulhas. Dan juga yang kedua, Tum izin sesuai arahan Ketua Umum, kami pasca Kongres ke-6 kemarin Tum, sudah melaksanakan program safari barisan di 26 provinsi untuk menyapa kader BM PAN dan juga kader PAN di seluruh tanah air. Mencoba untuk mengetuk pintu, memastikan bahwa PAN siap, bahwa BM PAN juga siap untuk menjadi pilar, menjadi pondasi yang kuat dalam rangka mendukung kerja-kerja politik PAN, khususnya dalam rangka mengantarkan PAN menuju podium kemenangan di 2024. Yang terakhir tentunya Tum, kami juga mohon maaf bila mana BM PAN ini tidak bisa membantu Ketua Umum, karena jujur aja saya ini termasuk yang paling dekat dengan Ketua Umum Zulhas. Hampir di setiap kegiatan beliau, bila diminta pasti kami akan mendampingi beliau. Kami melihat betul bagaimana kerja-kerja beliau di lapangan. Saya sendiri bingung, beliau ini kapan istirahatnya? Saya sebagai seorang pelaku industri hiburan sudah merasa cukup sibuk dan sangat sibuk dengan segala agenda-agenda yang kami laksanakan. Tetapi di saat kami istirahat, ternyata Ketum Zulhas itu masih bergerak untuk PAN, masih bergerak untuk Indonesia. Nah, tolong kepada teman-teman BM PAN, tadi apa yang dikatakan oleh Tum YS, jangan cengeng, jangan ngeluh. Kami hari ini sudah mempersiapkan markas ini. Jadi jangan lagi kemudian ada alasan-alasan tidak punya tempat untuk berkumpul. Tidak punya ruang untuk berdiskusi. Ini tempatnya sudah ada. Dan ingat, ini tidak akan terjadi tanpa dukungan penuh dari Ketua Umum Zulkifli Hasan. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Kita harus malu BM PAN. Kalau kemudian kita jangankan menyamai, karena saya yakin BM PAN menyamai tidak bisa. Tapi setidaknya kita mampu mendekati gerak langkah beliau dalam rangka membesarkan PAN di bawah. Ingat, tugas yang beliau arahkan kepada kita, yang merupakan pekerjaan rumah, ada 3 hal. Bagaimana kemudian ke depan PAN secara raihan suara nasional harus menyentuh angka 2 digit. Nah, saya perintahkan kepada seluruh DPW BM PAN Papua sampai Aceh, laksanakan itu, kerjakan itu, bantu ketum kita. Jangan biarkan ketum kita bekerja sendirian untuk membesarkan PAN ke depan. Karena kalau PAN ini menjadi pemenang pemilu, PAN ini betul-betul bisa mencapai apa yang menjadi arahan ketum. 2 digit, bisa menjadi 5 besar partai terbesar di Republik ini. Dan juga 60 kursi di parlemen, insya Allah. Beliau dengan 1 menteri saja, kita sudah bisa melakukan banyak hal
membantu kemaslahatan di Republik ini, untuk membantu segala macam persoalan. Bagaimana kalau kita menjadi pemenang pilu? Insya Allah dengan hal-hal yang beliau kita bisa mendapatkan beberapa menteri, sehingga kemudian Republik ini akan banyak tangan-tangan emas dari kader-kader Partai Nasional, dan juga insya Allah kader-kader BEM-PAN menghiasi pembangunan bagi Republik Indonesia di masa-masa akan datang. Ketum, tadi kami sampaikan, kami tidak bisa membantu ketua umum dari sisi finansial tuh. Tapi setidaknya izinkan kami menjadi matanya ketum. Izinkan kami menjadi tangannya ketum. Izinkan kami menjadi mulutnya ketum. Izinkan kami menjadi tangan dan kakinya ketum. Kami siap tuh. Ketum perintahkan apa saja kami siap. BEM-PAN berada di terdepan untuk melaksanakan kerja-kerja politik pun. BEM-PAN! 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 PAN! 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 Rakyat! Rakyat! Zulkifli Hasan! Zulkifli Hasan! Zulkifli Hasan! Teman-teman AMPG, P3, AMK, mohon maaf, Presiden kami Zulkifli Hasan. Tapi nanti tergantung koalisi, keputusan. Apapun kami ikut. Kalau BEM-PAN kayak Fasa tadi, ada Yandri. Kalau BEM-PAN senior, begini pakai. Paling enggak jangan sampai kalah tampilan kan. Jadi pertama tentu saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini tempat berkah ya. Jadi ajang untuk kita berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi bagaimana BM bisa berperan ya. Tentu untuk memajukan generasi muda Indonesia. Dan khususnya Indonesia gitu. Kita sudah masuk kepada kompetisi penuh nih sekarang. Pertarungan ya. Baik Pilpres maupun parlemennya. Nah, saya minta kita ini BEM-PAN ini, PAN ini ya politik ya politik gitu. Ya, politik. Oleh karena itu mesti rasional. Soal ideologi gak usah khawatir. Ya. Pasti kita punya ideologi perjuangan itu ada. Ya. Itu kita pertaruhkan segala-galanya. Tapi dalam berjuang itu ada strategi dan taktik ya. Nah, ada siasah itu namanya. Nah oleh karena itu mesti rasional, jangan emosional. Ada temannya Sari itu emosional aja, marah terus. Ya kalau marah terus repot. Harus rasional. Nanti kita lihat. Insya Allah nanti putusan yang saya dukung menang, yakin insya Allah. Yang emosional cepat saya lah kalah nanti insya Allah. Ya, emosional gimana bisa menang? Ya, saya 2 kali ikut emosional kalah. Oleh karena itu saya mulai sadar rasional tuh bisanya menang gitu. Dan itu percayakanlah sama ketua umum insyaallah, sama ketua umumnya Golkar dan P3 ya. Yang paling penting BEM-PAN lakukan tugasnya sekuat tenaga seperti kata Fasa tadi, tugas-tugasnya dikerjain ya. Juga teman-teman DPP, teman-teman DPR, DPW juga kerjakan tugasnya. Saya kira itu Fasa semangat, selamat. Ya, kantornya megah sekali ini. Memang semenjak DPP megah ini semua ikut megah juga. Jadi saudara-saudara kalau kantor PAN sudah milik PAN. Nah, ya. Bukan nama Zulkifli Hasan bukan, namanya Amanat Nasional, Partai Amanat Nasional. Jadi bukan punya saya. Ya. Saya kira demikian saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kita ya untuk terus berjuang bagi kemajuan Indonesia. Secara simbolis dari kedua